Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Ibu sayangi. Maafkan Ibu pada pagi hari ini Ibu tidak bisa menghadiri kelas sebagaimana mestinya karena Ibu masih dalam keadaan sakit. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang informatika, yaitu perangkat keras komputer atau hardware. Baiklah, Ibu akan mulai. Sebelumnya mari kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan mulai di sini. Untuk pelajaran informatika, capaian pembelajaran di elemen sistem komputer. Peserta didik mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer yang membentuk sebuah sistem komputasi, serta menjelaskan proses dan penggunaan kodifikasi untuk penyimpanan data dalam memori komputer. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer yang membentuk sebuah sistem komputasi. Yang kedua, menjelaskan proses dan penggunaan kodifikasi untuk penyimpanan data dalam memori komputer. Sedangkan untuk alur tujuan pembelajaran, elemen sistem komputer pada mata pelajaran informatika SMP diajarkan pada semester 1 kelas 7 dengan rincian waktu dan materi sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan 1 2 kali 40 menit yang pembelajarannya meliputi input, pemproses, dan output. Yang kedua, pertemuan kedua 2 kali 40 menit kita akan belajar tentang storage dan latihan soal. Oke kelas, adakah yang ingin kalian sampaikan pada Ibu? Silahkan bertanya pada Ibu. Kalian boleh chat WA pada Ibu pribadi untuk bertanya sebelum kita sebelum Ibu akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Jika tidak ada, bolehkah Ibu akan melanjutkan? Perangkat keras komputer. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, keluaran atau output, pemproses atau prosesor, memori, dan penyimpanan atau storage. Perangkat keras terdiri atas perangkat masukan. Seperti apakah perangkat masukan itu, anak-anak? Ada yang tahu perangkat masukan apa? Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran ini. Tahukah kamu, hardware itu dibagi menjadi 4 bagian. Apa itu hardware? Hardware itu adalah perangkat keras. Nah, perangkat keras dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perangkat masukan atau input. Yang kedua, perangkat pemproses atau output prosesor. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output. Yang keempat,
perangkat penyimpanan, yaitu storage. Perangkat masukan, perangkat pemproses, perangkat keluaran, dan perangkat penyimpanan sangat diperlukan dengan adanya komputer, di mana proses kerja komputer itu yaitu terdiri dari input. Nah, input di sini Ibu akan memberi contoh yang termasuk di input atau perangkat masukan. Ada keyboard, ada mouse, ada tab, kemudian ada handycam. Nah, kenapa keyboard itu masuk di data, masuk di input, masuk di perangkat masukan? Karena kita memasukkan data, mengetikkan teks atau naskah. Kemudian mouse. Mouse itu bukan tikus ya, bukan tikus yang berjalan, tetapi ini mewakili sebuah kursor yang bisa memasukkan data. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses. Proses di sini diartikan adalah CPU. Apa CPU? CPU itu adalah singkatan dari Central Processing Unit. Apa sajakah yang masuk di proses? Masuk di CPU itu banyak sekali macamnya. Di antaranya ada RAM dan ada motherboard, di mana di motherboard ini terdapat memori, LAN card, sound card, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir yaitu adalah output. Output di sini adalah contohnya yaitu printer, plotter, monitor. Printer ini dapat mengeluarkan cetakan kertas yang berisi data, gambar, atau teks. Dan monitor bisa mengeluarkan gambar, teks, dan lain sebagainya. Piranti masukan di sini adalah mouse, digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Pengoperasian mouse dapat dengan beberapa cara. Yang pertama, tunjuk atau point, klik kiri atau left click, klik ganda atau double click, klik kanan ada right click, dan seret atau drag. Keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Karakter tersebut berupa huruf, angka, dan simbol. Piranti proses. Central Processing Unit atau CPU adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar. CPU memiliki 3 komponen utama, di antaranya register, unit kendali atau control unit, dan unit logika aritmatika atau arithmetic logic unit. RAM adalah memori elektronik, di mana semua data disimpan dalam rangkaian arus listrik dan transistor sehingga ada sedikit latensi atau keterlambatan. Namun, karena data RAM disimpan secara elektronik,
data otomatis guna ada daya listrik. Piranti keluaran. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer, seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Ada beberapa jenis monitor yang biasa digunakan, seperti cathode ray tube, liquid crystal display, dan light emitting diode. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Sampai di sini kalian mengerti, anak-anak? Ibu akan lanjutkan dengan piranti penyimpanan. Yang pertama di gambar itu seperti besi ya, segi 4. Nah, ini namanya adalah hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram. Disk tipis saat ini kapasitas penyimpanan yang dapat disimpan di hard disk bervariasi dari 256 GB hingga 18 TB. Besar ya, jadi banyak yang bisa disimpan dalam hard disk ini. Ada video, gambar, teks, naskah, undangan, dan lain-lain. Kalian dapat menyimpan foto berbagai macam, mulai dari selfie atau foto biasa, juga video. Data yang disimpan dalam cakram hard disk tidak akan hilang, bahkan ketika tidak ada daya listrik bersifat non-volatile. Yang di bawah itu adalah gambar flash drive atau flash disk yang berfungsi sebagai alat penyimpan data secara permanen yang portable. Flash disk ini bisa kalian bawa loh kemana-mana, beda dengan hard disk. Kalau hard disk sudah tertanam di CPU, tapi kalau flash drive atau flash disk bisa kalian bawa kemana-mana. Nah, di flash disk ini kalian juga bisa menyimpan video, foto, ataupun naskah. File apa saja bisa. Flash drive menggunakan flash memory dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Ini banyak ya, sampai 3 TB flash disknya. Banyak sekali. Oke, anak-anak, sampai di sini apakah ada yang bertanya? Silahkan kalian chat ke ibu, bisa chat Japri, ataupun kita akan bertemu di minggu depan. Untuk tugas, ibu akan mengirimkan lewat untuk tugas tidak ada. Kita akan lanjutkan di minggu depan, kan insya Allah ibu akan segar kembali, sehat kembali, dan semoga anak-anakku diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa mendengarkan.
pembelajaran daring informatika bersama Ibu.